Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia Laima dengan NIM 94142304, kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SI, ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyebab, dampak, dan cara mengatasi autokorelasi. Langsung saja kita masuk pada pengertian autokorelasi. Autokorelasi adalah hubungan atau keterkaitan antara nilai residu atau error yang dalam modal regresi atau data runtun waktu atau time series pada periode yang berbeda. Autokorelasi terjadi ketika error pada suatu waktu dipengaruhi oleh error pada waktu sebelumnya, sehingga residu tidak bersifat acak atau random. Dalam konteks statistik, autokorelasi menunjukkan bahwa asumsi dasar dalam regresi linier, yaitu independen residu, telah dipengaruhi. Masalah ini sering muncul dalam data runtun waktu di mana pola masa lalu mempengaruhi masa kini. Baiklah, penyebab autokorelasi itu ada 4. Yang pertama, model regresi tidak sesuai dengan pola data. Misalnya, modal linier digunakan untuk data yang sebenarnya non-linier. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang relevan dalam model sehingga residu menyimpang pola tersebut. Yang ketiga, pada data runtun waktu, kejadian di masa lalu sering mempengaruhi kejadian di masa kini, misalnya harga saham atau cuaca. Yang keempat, pemilihan model atau fungsi yang salah seperti gagal memasukkan leg variabel yang relevan. Selanjutnya ada dampak autokorelasi. Dampak autokorelasi itu ada 3. Yang pertama, koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi variansnya menjadi lebih besar sehingga hasil estimasi kurang dapat diandalkan. Yang kedua, nilai statistik T atau F bisa menjadi tidak valid sehingga keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis sering salah. Yang ketiga, autokorelasi menyebabkan pola error tidak terprediksi yang berdampak pada keakuratan prediksi modal. Selanjutnya, cara mengatasi autokorelasi itu ada 5. Yang pertama, masukkan variabel lag, misalnya lag dari variabel dependen atau independen untuk menangkap pola hubungan antara waktu. Yang kedua, gunakan transformasi seperti difference menghitung perbedaan antara nilai sekarang dan nilai sebelumnya untuk mengetahui pola tren. Yang ketiga, terapkan model seperti ARIMA untuk data runtun waktu yang mengandung autokorelasi. Yang keempat, terapkan metode estimasi seperti Generalized Least Squared atau GLS atau Chaucer-Orchard untuk mempengaruhi efek autokorelasi. Yang kelima, gunakan uji seperti Durbin untuk mendeteksi autokorelasi, lalu perbaiki model jika tidak ditemukan masalah.
Selanjutnya ada hasil interpretasi uji autokorelasi. Hasil ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode T dengan kesalahan pengguna pada periode T-1 atau sebelumnya. Di sini ada tabel model summary, dan di dalam data model summary ini ada Darby Watson. Jadi data saya menghasilkan nilai 0,947. Selanjutnya ada tabel Darby Watson atau DW. Simbol N pada tabel menunjukkan banyak operasi. Maka K sama dengan 4 adalah jumlah variabel independen atau X1, X2, X3, dan X4. N sama dengan 14 atau total responden. DU sama dengan 0,0296. 4 min DU sama dengan 42,0296 sama dengan 1,9704. D sama dengan 0,947. DL sama dengan 6321. Syarat-syaratnya, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak antara DL dan 4 min DU berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Interpretasi berdasarkan tabel DL sama dengan 0,6321 dan DU sama dengan 0,296. Berdasarkan tabel perbandingan nilai DU sama dengan 2,0296 dan 4 min DU sama dengan 1,9704. Nilai D sama dengan 0,947. Maka nilai dari D, DL kurang lebih dari D. Nilai D lebih kecil dari nilai 4 min DU. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.